Diceritakan dahulu kala terlahir iblis pertama yang bernama Primordial. Ia adalah iblis yang menguasai seluruh dunia. Hingga pada akhirnya ia berhasil disegel oleh murid dari seorang Buddha. Kemudian kita diperkenalkan dengan Baji, Ujian, Sun Wukong, dan juga gurunya. Saat ini mereka sedang melakukan perjalanan menuju barat untuk mencari kitab suci. Di dalam perjalanan, sampailah mereka di sebuah kuil yang bernama Kuil Wushuang. Di sana mereka disambut oleh dua orang laki-laki yang merupakan murid dari dewa yang bernama Shen Yuanxi. Tapi saat ini gurunya sedang diundang untuk menghadiri perjamuan di istana surga. Di sana Baji mendengar bahwa orang itu mengatakan memiliki sebuah harta karun yang bisa membuat keabadian. Ia pun segera menyampaikan hal itu kepada Wukong. Tanpa sepengetahuan gurunya, mereka kemudian pergi mengikuti dua orang itu dengan menyamar menjadi seekor serangga. Sesampainya di sana, mereka melihat sebuah pohon yang sangat besar. Dan buah itulah yang dimaksud sebagai harta karun oleh dua orang itu. Pohon itu bernama pohon abadi. Setelah kedua orang itu pergi, mereka pun memetik buah dari pohon itu. Kemudian mereka memakan buah itu dengan bersembunyi di atas atap. Dua orang itu merasa curiga dan pergi mengecek ke pohon abadi. Dan benar saja buahnya sudah dicuri. Mereka kemudian menemui Wukong agar ia bisa menjelaskannya. Gurunya yang kebingungan menanyakan apa yang terjadi dan juga berusaha untuk menenangkan mereka. Di sini Wukong sudah mengakui kesalahannya. Akan tetapi karena terus-terusan dihina, ia pun menjadi sangat marah dan melesat pergi menuju pohon itu. Kemudian ia menghancurkannya. Dewa Shen Yuanxi yang telah datang dari perjamuan dikejutkan oleh hal itu. Ia memerintahkan muridnya untuk membuat pelindung di sekitar pohon itu. Sementara ia berusaha untuk menangkap Sun Wukong. Akan tetapi pelindung itu berhasil dihancurkan oleh iblis primordial yang telah disegel di sana. Iblis itu pun bangkit dan kemudian menculik Biksu Tong. Di sini, Dewa Shen Yuanxi menjelaskan bahwa pohon itu terbuat dari energi Qi yang menyegel iblis primordial. Dalam 3 hari, kekuatan iblis itu akan bangkit. Dan setelah ia menyerap energi dari gurunya, ia akan mendapatkan hidup yang abadi. Oleh karena itu, Shen Yuanxi membuat kesepakatan kepada Wukong. Kalau ia berhasil mengalahkan iblis itu sebelum 3 hari, kesalahannya akan diampuni. Mau tidak mau, Wukong pun setuju dengan hal itu. Sementara itu, Primordial sudah sampai di alam iblis. Di sana, ia disambut oleh semua iblis atas kebangkitannya. Dalam 3 hari, Primordial ingin membalikan kekuatannya dahulu sebelum ia menyerap energi dari Biksu Tong. Wukong dan teman-temannya yang sudah kelelahan memutuskan untuk beristirahat. Akan tetapi di sana mereka dikejutkan oleh sebuah energi roh yang berubah menyerupai buah dari pohon abadi. Ia bernama Qi. Ia adalah energi Qi yang dahulu telah menyegel iblis primordial, dan ia mengatakan tahu di mana iblis itu berada. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi bersama. Saat itu, primordial tahu bahwa ia sedang dicari oleh Wukong dan tidak membiarkannya begitu saja. Wukong bersama teman-temannya pergi menuju dunia manusia untuk mencari makanan. Di sana, para manusia sangat ketakutan dengan kehadiran mereka. Tiba-tiba, Wukong dikejutkan dengan kedatangan dari para iblis yang ingin membunuhnya, dan juga mereka ingin menangkap Qi.
Para iblis itu juga merubah manusia menjadi iblis untuk menyerang mereka. Akan tetapi, para iblis itu merasa ketakutan dengan kekuatan dari Wukong dan memutuskan untuk mundur. Melihat dunia manusia yang hancur, ia merasa sedih dan kemudian menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan semua manusia seperti sedia kala. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menggunakan awan Kinton milik Wukong. Sementara itu, semua pemimpin iblis dan para pasukannya sudah bersiap untuk kedatangan Wukong dan teman-temannya. Primordial juga sudah berhasil berubah ke wujud aslinya. Malam harinya, setelah Qi tertidur, Wukong dan teman-temannya memutuskan untuk pergi tanpanya dan meninggalkan pelindung untuknya. Di sini, Wukong dan teman-temannya tahu kalau Qi ikut untuk menyegel iblis primordial, ia tidak akan bisa bereinkarnasi kembali, dan mereka tidak menginginkan hal itu terjadi. Mereka ingin untuk melindungi Qi. Sesampainya di sana, mereka sudah disambut dengan ratusan pasukan dari iblis primordial, dan tanpa basa-basi mereka langsung melakukan pertempuran. Yang dengan mudah, Wukong dan teman-temannya berhasil mengalahkan mereka. Wukong juga memanggil pasukan kerahnya untuk membantunya bertarung. Hingga yang ditunggu-tunggu pun datang, yaitu iblis primordial dengan kekuatan dan wujud aslinya. Mereka pun bertarung, yang pada awalnya mereka berhasil memojokkan iblis itu. Tetapi primordial menggunakan kekuatan yang sebenarnya. Barulah kelihatan Wukong dan teman-temannya tidak ada apa-apanya. Mereka dengan mudah berhasil dikalahkan. Kemudian primordial pergi ke tempat Qi berada. Wukong dengan sisa-sisa kekuatannya berusaha untuk menghentikan primordial. Tetapi hal itu tidak berguna. Primordial kemudian berusaha menghancurkan pelindung yang melindungi Qi, tapi Wukong masih berusaha untuk melindunginya. Akan tetapi Wukong sudah tidak berdaya lagi. Setelah itu, Primordial memanggil Biksu Tong dan menyerap energi darinya. Wukong yang sudah tidak berdaya dihajar habis-habisan oleh iblis itu. Qi yang melihat itu dengan sisa-sisa kekuatannya berusaha untuk membantu Wukong. Akan tetapi hal itu sia-sia karena ia juga berhasil dikalahkan. Tapi saat itu sisa energi darinya masuk ke dalam tubuh Wukong dan membangkitkan kekuatannya. Ia pun berubah wujud dan menyerang Primordial. Dan dengan tongkatnya, Wukong berhasil mengalahkan iblis itu. Sisa-sisa dari energi milik Qi juga berhasil menyembuhkan teman-temannya. Saat mereka merasa sedih, Biksu Tong memanggilnya, yang ternyata ia masih hidup. Mereka pun merasa bahagia kembali. Dan di akhir cerita, pohon keabadian berhasil dihidupkan kembali. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, itu saja yang dapat aku sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like kalian, komen, dan subscribe ya. See you in the next video. Bye-bye.